Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala sairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang takabbur sebagai sifat tercelah yang menjadi penghalang datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah takabbur dan istikbar. Kata istikbar digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kesombongan iblis laknatullah alaih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan dia bersikap sombong. Istakbar di sini adalah kesombongan yang batil, kesombongan yang tercela, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Adapun at-takabbur sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 146, Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan menjauhkan orang-orang yang sombong di muka bumi dari ayat-ayatku. Orang yang sombong karena bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada takabbur yang memiliki alasan yang benar dan ada pula takabbur yang memang tercela. Itulah yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Takabbur adalah sifat sombong dengan berbagai macam tingkatan dan bentuknya. Kemudian ada takabbur bil haqq, sikap sombong yang punya alasan yang dapat dibenarkan. Tujuannya adalah dalam rangka kemaslahatan. Contohnya pertama adalah ketika orang-orang muslim menyombongkan diri pada saat terjadinya peperangan dengan orang-orang kafir. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW di perang Uhud. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Dia berjalan berlagak sombong sambil mengenakan ikat kepala berwarna merah, menunjukkan bahwa dia siap mati. Nah, melihat cara jalan sahabat ini, Nabi SAW mengomentari, "Innaha misyatun yubghiduha Allahu illa fi hadzal mawdi'." Cara jalan seperti itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam situasi seperti saat sekarang ini. Tujuannya adalah membuat musuh jadi gentar, menjadi takut, menjadi segan, kemudian membangkitkan semangat, keberanian, kepercayaan diri, kebanggaan bagi kaum muslimin. Dan dalam konteks kita saat sekarang ini, umat Islam juga perlu menunjukkan kehebatannya, kelebihannya, kemampuannya kepada orang-orang kafir. Turhibuna bihi aduwallahi aduwakum, supaya mereka gentar, tidak melecehkan, dan supaya mereka berhitung. Nah, ini bentuk sombong yang pertama yang dibolehkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Nabi
bersabda, fa ammal khuyala'ul lati yuhibbullah fakhtiyalur rajuli nafsahu indal qital. Adapun sifat sombong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan seseorang pada saat peperangan, seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian kata Nabi, waqtiyaluhu 'inda sadaqah. Ini contoh yang kedua. Adalah berbangga dan merasa sombong ketika memberikan sedekah, mengeluarkan infak. Bukan berarti memamerkan ya atau riya, tapi maksudnya di sini adalah bagaimana dia menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap tidak bernilai sedekah yang diberikan kepada orang lain ataupun infak yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak merasa berjasa, dia tidak merasa kehilangan sesuatu yang besar, ya, dan itu bisa dia ucapkan di hadapan orang bahwa tiadalah artinya yang saya keluarkan ini, yang saya sedekahkan ini dibandingkan dengan apa yang aku miliki, apa yang Allah SWT rezekikan kepada kami, dan dibandingkan dengan apa yang Allah gantikan nanti ya melalui sedekah itu. Dan orang yang menerima sedekah ini pun juga menjadi plong, menjadi lega. Tidak merasa terbebani, tidak takut diungkit-ungkit satu saat. Karena pemberi sedekah ini meremehkan harta yang dia keluarkan, menganggap kecil. Nah, itu yang kedua. Nah, contoh yang ketiga adalah menyombongi orang yang sombong. Ada ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, meskipun bukan hadis, at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Bersikap sombong terhadap orang sombong itu adalah sedekah. Jadi tujuannya itu adalah dalam rangka mendidik, menyadarkan, menasehati, mengingatkan. Sebagian ulama mengistilahkan itu tarafu'. Jadi bagaimana menunjukkan kelebihan di hadapan orang sombong. Bukan berniat sombong, tapi untuk memberikan pelajaran saja, memberikan teguran. Karena memang banyak orang yang baru memiliki sedikit kemampuan, keilmuan, itu sudah sok pamer gitu. Jadi istilahnya puber intelektual. Baru belajar agama itu sudah berani menyalahkan orang lain, menyalahkan para ulama, bahkan mencaci maki, menyesatkan, naudzubillahi min dzalik. Maka dibutuhkan orang-orang yang berilmu untuk menyadarkan bahwa ilmu yang dimiliki itu bukanlah seberapa, dan betapa banyak ulama yang diberikan kedalaman ilmu, keluasan ilmu oleh Allah SWT, mereka tidak bersikap seperti itu, bahkan sebaliknya bersikap tawadhu. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ma takabbara alayya mutakabbir marratain. Tidak pernah orang sombong itu mengulangi kesombongannya 2 kali di hadapanku. Kenapa? Karena dia melihat kehebatan dan keluasan ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Termasuk juga biasa ada penguasa yang sombong, maka para ulama khususnya itu dilarang untuk bersikap tawadhu kepada penguasa, kepada orang-orang kaya yang sombong. Ya. Jadi memang pada dasarnya sikap seorang muslim itu haruslah tawadhu. Wala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh berjalan di muka bumi dengan sombong. Tetapi pada saat-saat tertentu demi kemaslahatan orang yang bersikap sombong dan kemaslahatan bersama, maka ada saat-saat di mana ya orang-orang sombong itu perlu diberikan teguran dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh orang yang menasehatinya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga selalu berada di jalan yang benar, memiliki akhlak yang mulia, yang terpuji sebagaimana
yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.